Saudara, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Pada hari ini kita juga akan mengutus anak-anak remaja kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Tetapi di bawah begitu ya, kita berdoa untuk anak-anak remaja kita. Bila kiranya juga mereka di masa muda mereka bisa merasakan Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus itu. Saya akan memimpin setiap kita di dalam doa. Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang membawa setiap anak-anak remaja yang ada di tempat-Mu ini untuk bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan. Tuhan, tolong setiap mereka agar di masa muda mereka tetap terus mengandalkan Kristus. Mereka tetap terus berfokus hanya kepada Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Bila kiranya Roh Kudus-Mu saja yang berbicara Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna, tapi bila kiranya Engkau berbicara melalui ketidaksempurnaan hamba-Mu ini Tuhan, menjadi sebuah khotbah, menjadi sebuah ucapan yang hanya ingin Kau katakan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Saudara dipersilakan dulu kembali. Dan untuk anak remaja bisa ke bawah. Oke. Bapak Saudara, salam kenal semua. Saya nggak perlu memperkenalkan diri karena udah 2-3 kali saya di sini begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kenalan dulu aja. Nama saya Nadia, Bapak Saudara. Saya melayani sebagai pembina komisi anak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara punya anak kecil-kecil kinyi-kinyi begitu ya, itu bisa ketemu sama saya. Nanti saya akan bawa ke sekolah minggu begitu. Jadi saya melayani di BSD 1 dan di BSD 2 Bapak Ibu Saudara untuk sebagai pembina komisi anak. Dan pada hari ini saya dikasih topik yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara, yaitu When I Needed Mercy. Kita buka Alkitab, kita terambil di dalam Markus 5 ayat yang ke-24 hingga ke-34. Saya mau mengajak setiap kita itu bacanya secara bertanggapan ya Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi saya ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-25, begitupun selanjutnya sampai akhir ayat yang ke-34, begitu ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Markus 5 ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ke-28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat yang terakhir, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sewaktu kecil ada suka dengar satu lagu yang bikin telinga saya tuh gatel begitu ya. Nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini? Harusnya kalau umurnya seumur papa saya, seumur mama saya tahu lagunya begitu ya. Lagunya itu ini. Dunia ini padahal kan panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata gitu ya, atau tragedi dari Yunani. Ada yang tahu Bapak Saudara? Tahu ya, puji Tuhan gitu ya. Berarti kebanyakan generasi seumur papa mama saya begitu ya. Tapi yang menarik kayak gini Bapak Saudara, pas saya dengar lagu ini,
apa? Dunia ini panggung sandiwara. Maksudnya tuh apa? Begitu. Saya mikir, ya udahlah ya. Itu waktu kecil. Hidup ya hidup. Nadia ya Nadia. Hidup aku ya hidup aku. Ngapain kita mesti bersandiwara? Ya udahlah hidup Nadia, ya udah ngelakuin hal yang sebiasanya begitu. Mana mungkin begitu ya? Mana mungkin kalau kita melihat bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah dunia teater. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada sewaktu saya besar, saya baru tersadar nih, betapa relate-nya lagu ini dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita sekarang ini begitu ya, yang dibiasakan harus untuk nampak baik-baik saja. Bahkan sekarang definisi kehidupan itu adalah kalau kamu mau hidup, kamu harus kuat. Kalau nggak kuat, sama dengan nggak hidup. Itu adalah korelasi yang seringkali kita dengar berulang-ulang. Jadi kalau kamu mau hidup, ya kamu harus kuat di dalam kehidupan kamu. Kamu harus menjadi Nadia yang tersenyum. Kamu harus menjadi Nadia yang bisa bertahan. Kamu harus bisa jadi Nadia yang kuat. Kamu harus bisa jadi Nadia yang bisa bahagia, hahaha, dan lain sebagainya. Kalau nggak kayak gitu, kamu nggak hidup. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat, padahal di dalam hati kita, wah, boro-boro senyum. Yang ada apa? Gak ada apa-apa. Hatinya kosong, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan luka, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan kegagalan, penuh dengan rasa gak layak. Dan semua itu kita tutupin dengan apa? Topeng. Kita pura baik-baik saja. Aduh Tuhan tahu, kalau gak kayak gitu, gak hidup. Gak hidup Tuhan tahu. Kalau misalkan aku terpuruk sama keadaanku, aku memikirkan luka-luka itu, nggak bisa hidup. Apalagi hidup masa sekarang aja susah. Bapak Saudara, realita itu adalah realita kehidupan kita. Kalau nggak kuat, ya nggak hidup. Dan itu memaksa kita untuk sering kali kita bersandiwara di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tunjukkan ke orang lain tidak sesuai dengan apa yang sedang kita alami di dalam hati kita, bukan? Bapak Saudara, kalau kita melihat bersama-sama begitu ya, mungkin kalau kita melihat kehidupan kita, kayaknya yang layak dapat piala award sebagai pemeran artis terbaik, pemeran aktor terbaik itu adalah kita, Bapak Saudara. Karena kita mudah banget untuk menampilkan peran lain di tengah kehidupan kita. Bapak Saudara, maka dari itu dalam istilah psikologi, masa kini banyak orang menyebut dirinya sebagai quiet desperation. Artinya apa? Bapak Saudara, quiet desperation begitu ya. Itu tuh artinya banyak orang yang menjalani hidup dengan keputusasaan yang tenang. Kenapa saya bisa mengatakan keputusasaan yang tenang, Bapak Saudara? Kebanyakan dari kita udah saking putus asanya sama hidup, udah saking putus asanya sama diri sendiri, udah saking putus asanya sama keadaan, kita jadi cincailah, ya udahlah. Ya udahlah, kalau nggak gini ya udah, gimana lagi? Bahkan gak jarang bukan hanya quiet desperation, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami invisible exhaustion. Jadi kelelahan emosional dan mental yang tersembunyi di balik kesibukan atau topik sosial. Bapak Saudara, seberapa banyak dari kita yang sibuk untuk pelarian? Kita sibuk supaya aduh contoh, kalau aku nggak sibuk, aku sendiri aku bakal inget tuh masa lalu yang pernah aku alamin. Aku bakal inget tuh luka dari suamiku yang suamiku lakuin. Aduh contoh, kalau aku diem nggak sibuk, aku bakal nginget tuh emosi-emosi yang pernah aku alamin dulu. And itu realita. Invisible exhaustion, kelelahan emosional dan mental yang tersembunyi di balik kesibukan dan topeng sosial kita. Kita sibuk untuk tidak terlihat rapuh. Kita sibuk untuk lari dari kerapuhan kita. Itu sudah termasuk panggung sandiwara, Bapak Saudara. Karena kita nggak berani jujur tampil apa adanya dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau kita melihat lebih dalam lagi, Bapak Saudara, sebenarnya memang kalau kita lihat realita kehidupan masa sekarang, ini semua pasti ada beberapa orang mengalaminya atau kita semua mengalaminya. Namun Bapak Saudara, kalau kita melihat realita yang kita baca dari tadi begitu ya, tadi dari Markus begitu, perasaan yang sama tuh juga dialami oleh perempuan pendarahan yang tadi kita baca, Bapak Saudara.
exhausting, quiet desperation itu mereka alami. Itu perempuan ini alami juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat yang kita baca kisahnya tadi Bapak Ibu Saudara ya, jika kita masih punya tumpuan diri kita, tadi kan kalau misalnya ada invisible exhaustion sama quiet desperation, itu kan masih ada diri kita yang bisa kita andalkan untuk kita bisa hidup. Tapi perempuan ini gak ada sama sekali Bapak Saudara. Maka dari itu pada saat itu ya dikatakan bahwa perikop ini, Markus ini itu dikatakan dengan sebutannya desperation in extremis. Artinya apa? Karena wanita ini keputusasaannya Bapak Ibu Saudara sampai di titik paling ekstrim. Sampai seseorang benar-benar tak lagi bisa menolong dirinya lagi. Kalau dua hal tadi yang saya jelaskan begitu ya, itu masih ada elemen diri kita tuh. Oh, aku masih bisa mengandalkan diri saya. Ya udah tenang aja supaya nggak kepikiran masalah. Oke, kabur aja cari kesibukan supaya gue nggak mikirin kendala-kendala itu. Tapi tidak dengan perempuan ini. Dirinya sendiri pun, sisa dirinya sendiri pun tidak bisa menolong dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Maka itu dikatakan apa? Desperation in extremis. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat kehidupan ini dengan kehidupan wanita ini lebih jelas Bapak Saudara. Saat saya menyiapkan khotbah ini jujur saya nangis begitu ya. Saya ngelihat kondisi wanita ini sungguh-sungguh gila ya. Ini wanita ini kalau misalnya dia bisa bertahan bahkan sampai poin ini, sampai dia mau berani menjamah jubah Yesus, itu saya percaya itu bukan karena kekuatan dia Bapak Saudara. Karena kita lihat sendiri, dirinya sendiri aja tidak bisa menolong dirinya sendiri begitu. Kalau kita lihat her condition Bapak Saudara, di ayat ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Bapak Saudara, saat ayat ini dibuka saja dengan kata perempuan, begitu ya, kita sangat tahu bukan? Budaya pada saat itu sangat patriarkal sekali Bapak Ibu Saudara. Dan kalaupun perempuan ini dipandang, setidaknya dia tuh pasti ada namanya. Oh, misalkan siapa ya nama? Suminem atau Siti atau siapa. Tapi dia tidak sama sekali disebutkan. Dikatakan apa? Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalaupun memang dia itu dipandang, setidaknya Bapak Ibu Saudara, kalaupun namanya nggak disebut, setidaknya dijelasin deh. Oh, perempuan ini adalah anak dari ini, atau istri dari A, istri dari B, atau anak dari siapa. Seperti pasal sebelumnya, anak perempuan Yairus, begitu. Tapi di teks ini sama sekali perempuan ini tidak disebutkan asalnya dari mana, tidak disebutkan namanya siapa. Dan ini benar-benar menunjukkan Bapak Saudara, identitas dia itu bukan tentang siapa dia, melainkan apa yang menimpa perempuan ini. Bapak Saudara, bukankah hari ini pun kisah perempuan itu masih terjadi di dalam kehidupan kita? Kita bukan lagi dipanggil Daniel, kita bukan lagi dipanggil Nadia, kita bukan dipanggil lagi A, kita bukan lagi dipanggil B, tapi dipanggil siapa? Oh, dia itu anak yang broken home kemarin tuh. Oh, dia itu anak yang pernah having sex sebelum menikah. Oh, dia itu anak yang nakal banget tuh. Kita kayak seakan-akan gak layak memegang, dipanggil dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tua kita, tapi dibentuk dengan apa yang menimpa kita. Itu realita kehidupan kita masa sekarang juga Bapak Saudara. Jadi perempuan itu Bapak Saudara bayangin ya, dia gak dikasih tahu asalnya dari mana, apalagi budaya patriarkal saat itu, malah dia dibilang perempuan pendarahan itu. Dan realita itu masih terjadi pada saat ini. Manusia dinilai bukan dari bagian hidupnya, tapi dari bagian hidupnya yang paling retak. Seakan-akan kita tuh pantas hidup berdasarkan identitas kita yang seakan-akan kita nggak pantas hidup berdasarkan identitas kita yang sudah Tuhan berikan. Dan perempuan itu alami Bapak Saudara. Terus yang kedua, mereka dikatakan apa? Dikatakan bahwa dia menderita 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Dikatakan 12 tahun.
Bapak Saudara, Alkitab nggak secara detail jelasin apakah ini, sorry to say ya, saya ngomong vulgar begitu ya, apakah ini semacam menstruasi atau penyakit seperti apa atau penyakit seperti apa begitu. Tidak dijelaskan secara terperinci Bapak Saudara. Namun bisa dipastikan dengan sangat Bapak Saudara, maksud dari menderita 12 tahun lamanya bukan berarti perempuan ini tidak berhenti berdarah. Ada masanya dia bisa aja terhenti begitu. Tapi selama 12 tahun itu tetap pendarahan itu nggak benar-benar sembuh. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan saya paham banget Bapak Saudara, saya kan wanita begitu ya. Nggak tahu Bapak-bapak juga mungkin pernah mengalami istrinya menstruasi begitu, sorry to say. Moodnya berubah, emosi nggak stabil, badan sakit, pundak sakit, belakang sakit. Nah bahkan Bapak Saudara, saya pas kemarin ngajar di kelas 4 di BSD 1 begitu ya, saya ngomong begitu ya, terus habis itu saya tanya, momen kalian paling seneng adalah apa? Anak kelas 4 SD, anak kelas SD. Terus saya bilang, aku cuma tahu kenapa saat mama enggak menstruasi. Kenapa? Kalau giliran mens emosinya cuma tahu, aduh aku bisa disalahin, bisa emosinya nggak stabil semua, kenapa? Itu realita Bapak Saudara. Dan saya sebagai wanita mengalami itu, aduh udah kalau masuk yang namanya, sorry to say ya, menstruasi itu aduh emosi gak stabil, bahkan bisa demam, bisa mual, badan sakit, pinggang sakit, semua sakit gak stabil Bapak Saudara. Tapi kita cuman berapa hari? Seminggu lah maksimal wanita. Tapi dikatakan apa dia? 12 tahun lamanya. Bapak Saudara, bahkan kalau kita ngelihat ya, budaya pada saat itu, perempuan yang mengalami pendarahan itu akan dianggap najis Bapak Saudara. Jadi najis itu maksudnya apa? Jadi kalau dia yang najis ini menyentuh barang lain, itu barang lain termasuk ikut najis begitu. Dia nggak boleh berada di tengah kerumunan, dia nggak boleh masuk rumah ibadah, dia bahkan nggak boleh menyentuh suaminya ataupun anaknya kalaupun dia punya begitu ya. Dia nggak boleh berada di dalam pasar besar begitu, dan dia harus terpisah. Karena apa? Dia najis. Bahkan dalam budaya lain pada saat itu Bapak Saudara, kalau di dalam budaya Yahudi ekstrim, perempuan yang berdarah itu dianggap berbahaya, bahkan napasnya berbahaya begitu. Saya sampai mikir, gila ya, ini kalau saya jadi wanita itu Bapak Saudara, nafas aja berbahaya. Apa saya mesti nggak usah nafas aja gitu ya? Nafas berbahaya, tatapannya berbahaya, bahkan jejak langkahnya Bapak Saudara. Nafas itu kan kebutuhan, tapi dibilang berbahaya. Bayangin kondisi perempuan itu Bapak Saudara, bener-bener sampai napasnya aja pun dibilang berbahaya gitu. Bapak Saudara, bahkan kalau kita ngelihat, bukankah hari ini hal itu juga masih terjadi Bapak Saudara? Hal itu masih terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat lebih dekat lagi Bapak Saudara, kan dikatakan perempuan itu tidak boleh didekati, tidak boleh disapa, dan tidak boleh diikuti. Bapak Saudara, saya membayangkan perempuan ini sudah nafas saja nggak boleh begitu ya. Dia dianggap najis begitu. Dia menderita selama 12 tahun lamanya. Bahkan namanya aja pun nggak layak ditulis. Bahkan nama, minimal nggak nama deh, minimal asalnya dari mana aja gak ditulis. Bapak Saudara, kalau kita ngelihat ini adalah seakan-akan mereka tuh ingin bilang kalau wanita ini gak layak untuk hidup Bapak Saudara. Kalau kita ngelihat, saya baca sebuah riset begitu ya, ada beberapa riset yang saya baca Bapak Saudara. Dikatakan bahwa hidup tanpa hubungan sosial memiliki resiko lebih besar terhadap kesejahteraan dan kesehatan dan kemerosotan harapan hidup. Oh, contoh siapa tahu perempuan itu introvert. Se-introvert-introvertnya orang Bapak Ibu Saudara tetap butuh orang. Dan riset ini menunjukkan apa? Hidup tanpa keterhubungan sosial itu memiliki resiko lebih besar terhadap kesejahteraan dan kesehatan dan kemerosotan harapan hidup. Saya membayangkan perempuan ini udah gak punya harapan hidup Bapak Saudara. Untuk apa dia hidup? Nafas saja dibilang membahayakan, langkah kakinya aja dibilang membahayakan, dia dibilang najis, dia disuruh diasingkan. Untuk apa dia hidup lagi? Gak ada alasan untuk dia hidup. Bapak Saudara, kalau kita melihat angka harapan hidup wanita itu, mungkin saya kalau jadi wanita itu ya Bapak Saudara, saya lebih milih bunuh diri loh.
Kenapa nggak ada apa lagi yang bisa saya perjuangkan? Dikatakan apa? Udah ke dokter juga nggak sembuh-sembuh, duitnya habis, nafas aja dibilang kayak gitu, jejak kaki aja dibilang berbahaya. Gak ada yang bisa saya banggakan, gak ada yang bisa saya perjuangkan lagi untuk hidup saya. Bapak saudara, dan hari ini kita itu masih terjadi. Seringkali kita dicap, waduh nih contoh Nadia datang ini si sumber sial ini, kalau deket-deket sama dia nih hidupnya bisa hancur. Aduh, ini si A datang ini, aduh dia tuh perlu dijauhin dia tuh sumber masalah. Aduh, dia ini sumber, jangan deh deket-deketin. Itu sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Aduh, ini kita dicap sebagai benalu komunitas, kita diasingkan dan lain sebagainya, dan itu masih terjadi di dalam kehidupan kita masa kini. Dan dikatakan juga her conditionnya apa? Dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya keadaan makin memburuk. Bapak saudara, ia telah menghabiskan uangnya untuk nyari dokter, untuk nyari tabib. Zong, gak ada. Malah apa? Malah keadaannya semakin memburuk. Bapak saudara, bahkan kalau kita ngeliat budaya pada saat itu ya, itu terkenal dengan namanya teologi retributif. Kalau orang taat, berarti dia bakal dapat berkat nih. Nah kalau tidak taat, berarti ada kutuk nih. Nah kalau kita ngelihat kehidupan perempuan ini, apalagi perempuan ini hidup di masa itu Bapak Ibu Saudara, teologi retributif ini sangat kental banget. Dan jadi dengan sangat mudah perempuan ini dijudge. Wah, 12 tahun gak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah ke tabib gak sembuh-sembuh. Wah, pasti dia kena kutuk nih. Pasti nih dia ada dosa masa lalu yang dia buat nih sampai dia bisa sebegini. Itu budaya pada saat itu Bapak Saudara. Dan pada akhirnya perempuan ini di mata mereka memenuhi semua kotak stigma ini. Apa? Dia udah perempuan, dia sakitnya bertahun-tahun, miskin, terasingkan secara agama. Wah, berarti ini benar-benar kena kutuk. Bapak saudara, mungkin dapat disimpulkan mereka tuh seakan-akan pengen kayak ngomong, nih cewek, nih perempuan memang layak untuk menderita pada saat itu. Bapak saudara, bahkan kalau kita ngeliat kondisi pada saat itu ya, ada 3 pilar yang mereka tekankan, yaitu honor, power, and clean. Dan perempuan ini tidak satu pun memenuhi itu. Dia perempuan, dia gak punya kekuatan, dan dia najis. Namun Bapak saudara, kondisi dia yang sebegitu parah secara sosial, secara ekonomi, secara fisik, tidak punya harapan lagi Bapak saudara. Apa yang dia lakukan? Di tengah her conditionnya, membawa dia kepada her faith, membawa kepada iman. Kondisi dia tidak membentuk dia, tetapi malah membawa dia kepada sebuah langkah iman Bapak saudara. Kalau kita ngelihat di tengah kepowerlessannya begitu ya, di tengah keputusasaannya, dia mengatakan apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak saudara, kalau kita melihat jubahnya Bapak saudara, itu berasal dari kata dasar kanaf. Kalau misalnya kita lihat di dalam Ibrani begitu. Dan kata kanaf itu bisa berarti kan sayap. Dan kata kanaf ini Bapak saudara, itu bisa kita temukan di dalam Mazmur 91, di mana Tuhan digambarkan menutupi umatnya dengan sayapnya sebagai tempat perlindungan dan pemulihan sejati. Bapak saudara, kalau kita melihat ini, pas saya baca begitu ya, saat wanita ini berkata, asalku jamah saja jubahnya, atau kita separasakan asalku jamah saja sayapnya, ia secara intuitif tahu di mana tempat aman, di mana dia dapat percaya ada perlindungan itu, ada keselamatan itu, yaitu apa? Di sayapnya itu. Maka dia itu, asalku jamah saja sayapnya, aku akan sembuh. Bapak saudara, saya percaya mungkin nggak semudah ngomong kayak gini ya. Perempuan pada saat itu nggak mungkin asalku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Nggak semudah itu. Bapak saudara pasti tahu begitu ya. Beberapa kali, sering kali diulang Bapak saudara. Wanita udah nggak punya power begitu ya. Apalagi wanita menyentuh pria, itu sangat-sangat tidak boleh. Apalagi kan dia ini dinajiskan Bapak saudara. Dan dia akan datang ke kerumunan orang banyak pada saat itu. Dan kalau sampai ketahuan apa? Wah, bisa jadi bulan-bulanan loh Bapak saudara. Namun saya percaya Bapak saudara, saat
Perempuan ini bilang, asal ku jamah saja jubahnya itu. Itu adalah langkah iman yang dia pilih. Bahkan Bapak Saudara, kita sangat tahu begitu ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu di perjalanan itu tuh dia mau ke rumahnya Yairus begitu. Jadi sebenarnya dia cuma numpang lewat, bukan stay di situ untuk benar-benar ada jasa penyembuhan gratis, gak. Jadi bisa aja nggak perempuan ini nggak ketemu Tuhan? Bisa aja nggak perempuan ini nggak nyentuh Tuhan? Bisa aja, karena Tuhan cuma numpang lewat. Tapi apa? Dia memilih untuk tetap melangkah, mengambil risiko dan meletakkan imannya pada sayap Yesus itu. Bapak Saudara, pas saat akhirnya ada keputusan untuk asal ku jamah saja jubahnya, Bapak Saudara, saya percaya asalnya bukan dari wanita itu. Tadi kita tahu ya, wanita itu dirinya sendiri aja udah gak kuat, dia aja gak bisa ngandalin dirinya sendiri. Tuhanlah yang menyalakan percikan iman itu, yang mendorong untuk melangkah, untuk percaya, dan untuk dia dapat bertindak. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Seketika berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Saudara, kata penyakitnya itu berasal dari kata mastik. Kata mastik itu berarti penderitaan. Jadi Bapak Saudara, tidak hanya penyakitnya yang sembuh, tetapi segala hal penderitaannya yang disebabkan oleh penyakitnya pun itu disembuhkan oleh Tuhan. Ingat, perempuan ini cuma pingin sembuh, tapi Tuhan memberikan kesembuhan yang total. Tuhan berikan itu di dalam kehidupannya. Apa yang perempuan ini inginkan sampai duitnya habis selama 12 tahun, dia dapat hanya dengan menjamah jubah Yesus. Tapi Tuhan gak mau dia berhenti di sana, Bapak Saudara. Maka itu Yesus malah mencari perempuan itu di tengah banyaknya orang pada saat itu. Dikatakan lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Memandang, Bapak Saudara, itu artinya terus menerus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Terus menerus memandang sekelilingnya. Bapak Saudara, perempuan ini gak guna. Perempuan ini invisible di mata saat itu. Perempuan ini najis. Perempuan ini gak guna. Perempuan ini udah gak punya harapan hidup. Perempuan ini dibuang sama masyarakat pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus mengambil waktu. Untuk apa? Memandang sekelilingnya, mencari perempuan yang sudah menjamah jubahnya itu. Bapak Saudara, saat saya ngeliat ini, padahal Tuhan punya alasan loh untuk Tuhan tidak stay di situ untuk ngelihat, punya alasan karena dia sedang ditunggu sama Yairus begitu. Tapi dia ambil waktu untuk perempuan yang gak guna pada saat itu. Dia memandang sekalian untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Bapak Saudara, Yesus malah mencari perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus gak ingin wanita itu mendekat hanya karena fungsinya atau demi keuntungan dirinya sendiri, dan bukan karena siapa Yesus sebenarnya. Bapak Saudara, kalau kita melihat, yang terpenting sebenarnya di dalam iman itu bukanlah tentang apa yang kita dapat, Bapak Saudara, tetapi benar-benar menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya pada siapa Dia, bukan sekedar apa yang bisa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yesus tuh tidak mencari orang yang membutuhkan kuasanya. Dia merindukan hati yang mengenal dan mengasihi Dia. Dan lihat apa yang Yesus lakukan, Bapak Saudara. Ia tidak lagi memanggilnya sebagai perempuan pendarahan. Kalau kita lihat, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku." Bapak Saudara, tadi di awal saya udah jelasin ya, perempuan pendarahan 12 tahun dipanggil seorang anak. Bapak Saudara, anakku. Anakku ini adalah sebutan dari kasih, sebutan dari penerimaan yang Tuhan berikan. Bapak Saudara, saya hidup di keluarga Chinese totok banget begitu ya. Jadi papa saya tuh dan mama saya tuh bukan orang yang berani kayak, "Aduh anakku, I love you. Aduh anak aku cantik banget." Itu nggak pernah. Nggak pernah sama sekali, Bapak Saudara. Dan singkat cerita,
saya tuh studi di saat ya, berarti maksudnya lumayan jauh dari keluarga begitu ya. Terus mama saya nganterin sendiri begitu ya. Terus mama papa juga sempat pas liburan ke saat. Terus pada akhirnya kita liburan ke Bali, Bapak Saudara. Saya asalnya dari Bali. Pas di Bali, Bapak Saudara, saya di villa tuh. Saya di villa nginep sama keluarga besar gitu ya. Terus di malam itu saya tidur sama mama saya di lantai gitu karena kasurnya full begitu ya. Pas saya tidur di lantai, nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak mama saya nggak salah makan juga gitu ya. Tiba-tiba mama saya kecup kening saya. Aduh anakku Rek, kasihan Rek. Saya bingung, kasihan kenapa gitu ya. Aduh sayangku. Bapak Saudara, itu momen yang menurut saya membekas begitu. Karena selama saya hidup, mama papa saya nggak pernah manggil halo sayang, halo anakku, halo cintaku, nggak pernah sama sekali Bapak Saudara. Tapi di momen itu mama saya menyium kening saya nggak tahu karena apa begitu ya. Mungkin kasihan lihat muka anaknya yang capek atau apa, saya nggak tahu. Dia bilang, aduh sayangku gitu, sambil megang kepala. Dalam hatiku, mama mau apa begitu. Tapi sebenarnya ke dalam hati paling dalam kayak, wah, ternyata gini ya dipanggil sayang, ternyata gini dipanggil anak kesayangan. Bapak Saudara, mungkin itu pun yang diperasakan oleh perempuan tadi, yang selama ini dicap sebagai perempuan pendarahan, yang dicap najis, yang dicap gak layak hidup, yang dicap ini anak gak guna, ini anak bodoh, ini anak ini. Dipanggil anak sama Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Pergilah dengan selamat. Bapak Saudara, pergilah dengan selamat ini shalom. Kalau kita melihat shalom itu Bapak Saudara, berarti dipulihkan tidak hanya secara sosial, tetapi secara spiritual dan hidup utuh kembali. Bapak Saudara, kalau kita melihat Yesus bukan sekedar menghilangkan sakitnya, tetapi ia juga menutup masa lalunya dan membuka masa depannya. Bapak Saudara, langkah iman itu membawa dia kepada limpahnya kasih karunia Tuhan. Dari her condition membawa dia kepada her faith. Di her faith itulah tempat di mana Allah melimpahkan kasih karunia yang paling dalam. Kita melihat beberapa hal, 3 hal ini, mercies, defies system begitu ya, menembus batas sistem yang ada. Dunia bilang yang najis itu jangan dideketin, tapi Yesus berkata, dekatlah, aku akan membersihkanmu. Mercy, restore dignity, memulihkan keberhargaan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan yang dianggap kotor pada saat itu dipanggil anak oleh Tuhan. Bahkan rehumanizing, artinya apa? Ia datang mencari kesembuhan, tapi Yesus memberikan identitas yang baru, dari najis menjadi putri. Bapak Saudara, anugerah, saat kita membahas tentang anugerah yang Tuhan berikan Bapak Saudara dalam kehidupan kita, selalu menjadi pemberian yang melebihi harapan kita. Karena apa? Kita memang gak bakal layak menerima anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Saudara, saya gak tahu jelas apa yang sedang Bapak Saudara alami hari ini. Mungkin Bapak Saudara datang hari ini dengan sebuah keadaan yang hopeless, sebuah keadaan yang kayak, aduh, gue gak punya temen nih, aduh, gue dicap sama keluargaku anak yang gak tahu diuntung. Aduh, gue dicap sama komunitasku orang yang paling public enemy. Aduh, gue ini ekonomi gue nih gak bisa nih. Secara sosial mungkin, secara fisik mungkin, secara ekonomi kita mengalami kepowerlessan. Bapak Ibu Saudara, namun pada hari ini Tuhan ingin ngomong, yuk, faith. Jangan kondisi itu membentuk kita malah menjadi orang yang bersandiwara, tetapi malah kondisi itu membawa kita harus kepada iman, biar Tuhan bisa melimpahkan anugerahnya melalui kehidupan beriman itu. Bapak Saudara, kalau kita melihat di Markus 5, seorang perempuan yang berdarah menyentuh Allah. Namun di Markus 15, Allah sendiri yang berdarah untuk menyentuh dunia. Mungkin kita berkata, aduh masalahku terlalu berat, aduh aku tuh udah terlalu jauh sama Tuhan, aduh aku nih gak bisa, aku tuh takut menyakiti hati Tuhan. Bapak Saudara, Sains Sejajar mengatakan bahwa kita begitu bobrok di mata Allah, sampai Yesus harus mati bagi kita. Namun perhatikan, kita juga begitu berharga di mata Allah, sampai Yesus rela juga mati untuk kita. Bapak Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan masih menunggu kita untuk menjangkaunya, untuk Tuhan mau limpahkan anugerah itu.
Tapi kita stay di kondisi kita, atau kita udah melangkah seperti perempuan itu di dalam iman, sehingga Allah menganugerahkan anugerahnya itu. Atau kita masih sibuk di tengah hard condition kita, dan kita pasang topeng sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Itu bukan alasan untuk kita bisa dapat bertahan hidup, Bapak Saudara. Tuhan masih menunggu kita untuk menjangkaunya, bukan karena kita pantas, bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia ingin memulihkan kita sepenuhnya. Kristus itu ingin meluk kita dan ngomong, ya anakku, pergilah, come to me, I want to berikan anugerahku buat kamu. Bapak Saudara, mungkin kita berpikir, aduh masa sih Tuhan bisa ngelakuin itu? Aduh nggak mungkin lah, kondisi aku aja nggak bisa ngelakuin itu, aku aja di powerless ini, masa Tuhan bisa? Bapak Saudara, jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan pemikiran kita seperti itu. Kalau kita bisa membatasi Tuhan dengan pemikiran kita seperti itu, Bapak Saudara, berarti kita sedang mengecilkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak sekecil itu, Bapak Saudara. So pesannya apa? Gak ada orang yang terlalu berdosa sampai berada di luar kasih karunia Tuhan. Tidak ada kerusakan yang tidak bisa dipulihkan sama Tuhan. Mungkin kita mengalami powerless, mungkin kita ada identitas yang membentuk diri kita selama kita hidup. Masa kecil kita dibilang diri kita bodoh, diri kita gak guna, diri kita A, diri kita B, kita gak tahu kehidupan kita seperti apa, ekonomi kita seperti ini, sosial kita seperti ini. Tapi ingat, gak ada kerusakan yang gak bisa dipulihin sama Tuhan. Orang kita punya Tuhan. Bapak Saudara, nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang telah kau lakukan, tetapi oleh apa yang telah Kristus lakukan untukmu. Jadi stop main sandiwara sama Tuhan. Stop kita pura-pura kuat, Bapak Saudara. Tuhan malah seneng kita datang di tengah kepowerlessannya kita. Saat kita mau datang ke Tuhan, iya ya Tuhan, aku tuh gak bisa loh. Tuhan, aku tuh udah menderita sepanjang ini loh. Tuhan, aku aja gak bisa nolong diri aku loh. Bapak Saudara, saat kita bisa masuk ke langkah itu, anugerah Tuhan mau limpahkan. Mungkin yang kita harapkan cuman, oh sembuh. Enggak, Tuhan mau memberikan lebih. Itu pun seperti yang dilakukan kepada wanita itu. Bapak Saudara, mari kita berdoa. Bapak, pada hari ini kami diingatkan bahwasannya kondisi kami tidak membentuk apa yang harus kami tampilkan di dalam kehidupan kami. Seharusnya kondisi kami membawa kami kepada langkah iman, sehingga anugerah-Mu itu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup otentik, kami bisa hidup hanya oleh kekuatan daripada-Mu. Tuhan, kami lemah. Kami sadar kami bukan Tuhan, Bapak Saudara, yang bisa langsung 100% seperti itu. Tapi Bapak Saudara, karena kita bukan Tuhan, kita butuh Tuhan. Tuhanlah yang mampukan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu menolong. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.